Bicara manfaat website, tentu ada banyak sekali ya. Beda dengan dulu. Dulu mungkin website hanya dibutuhkan untuk perusahaan-perusahaan atau organisasi saja. Sekarang, website itu memiliki fungsi yang lebih luas. Jadi kita bisa memanfaatkan website baik untuk keperluan pribadi, bisnis, atau bahkan organisasi. Di video kali ini, saya membagi manfaat website menjadi 3. Yang pertama, manfaat untuk pribadi, yang kedua manfaat untuk bisnis, dan yang ketiga manfaat untuk organisasi. Kita bedah dulu manfaat untuk pribadi. Apa sih manfaat website untuk pribadi gitu ya? Tentu poin yang pertama bisa kita jadikan media untuk membangun personal branding. Seperti contoh, saya memiliki blog yang teman-teman nanti bisa akses juga di www.yudapranata.com. Dengan kita memiliki website dengan nama domain kita, otomatis kita bisa menuangkan apa sih yang ingin kita bagikan kepada publik di website kita. Misalkan kita sebagai seorang videographer, kita bisa share pengalaman-pengalaman kita di sana, hasil trial and error kita di sana. Dengan begitu, personal branding kita semakin terekspos gitu. Poin yang kedua adalah website bisa menjadi sumber pemasukan ya. Jadi ketika kita rajin membuat post, membuat artikel, dan artikel kita itu banyak disukai, traffic website kita pengunjungnya tinggi, kita bisa memanfaatkan AdSense sebagai sumber pemasukannya. Dan ada juga selain AdSense, kadang sering ya teman-teman saya itu yang artikelnya bagus gitu, kadang kita sering diajak guest post oleh perusahaan-perusahaan yang udah besar gitu. Kita diberikan artikelnya, lalu kita tinggal modifikasi sedikit aja, lalu kita upload di blog kita dibayar oleh mereka. Nah, poin yang ketiga adalah bisa sebagai media portofolio. Tentu ya, di zaman digital seperti sekarang, ketika kita ngomong, saya adalah seorang web designer, saya adalah seorang videographer, itu semua bullshit tanpa portofolio. Maka dengan adanya website, kita bisa nih arsip portofolio kita ke dalam website kita. Sekarang di poin yang kedua, manfaat website untuk bisnis. Tentu ya, karena ini berbasis website, bisa menjadikan bisnis kita menjadi nomor 1 di Google. Bayangkan ketika kita bisnis hijab gitu kan, produk kita hijab, kita punya brand sendiri gitu kan. Ada orang di luar kota yang dimana mereka mengetikkan kata kunci di Google, hijab terbaik 2020 atau hijab dengan bahan yang lembut gitu kan, dimana kita sudah pernah nih membuat artikel tentang hijab dengan bahan terbaik, hijab dengan bahan lembut, maka kemungkinan besar bisnis kita mampu bersaing di pencarian Google. Nah, yang kedua tentu menambah profesionalitas bisnis kita. Bayangkan ketika kita punya suatu bisnis tadi dengan brand hijabku, kita juga bisa register domain dengan nama hijabku.com sebagai contoh, di mana mereka akan semakin timbul nih trust-nya kepada kita, karena mereka bisa berasumsi, oh ini bisnis serius gitu, dia punya website sendiri dan punya alamat email dengan domain sendiri, di mana ketika kita memiliki website dengan domain kita sendiri, kita juga bisa memiliki email dengan extension domain kita. Sebagai contoh misalkan cs@hijabku.com, dan itu bisa kita buat dengan memiliki domain. Nah, tentu juga dengan manfaat website untuk bisnis bisa sebagai media press release. Jadi ketika kita ingin launching sebuah produk baru, kita bisa nih langsung upload di blog kita, di mana kita bisa lakukan iklan di Google, di Facebook, atau bahkan di media sosial lainnya dengan mengembed link website kita yang sudah kita custom. Sekarang manfaat website yang ketiga, manfaat website untuk organisasi. Tentu ini sangat membantu kita untuk melakukan publikasi. Misalkan kita ingin membuat penggalangan dana atau penggalangan aksi sosial, atau kita ingin membuat program-program dari organisasi tersebut, kita bisa tinggal melakukan upload di website kita, di mana publik bisa mengaksesnya kapanpun. Kesimpulannya, memiliki website memiliki segudang manfaat seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Dan dengan kita memiliki keahlian membuat website, ini bisa menjadi
sumber pemasukan baru. Kita bisa membuka jasa buat website, jasa menulis artikel, jasa SEO, jasa optimasi website, dan hal-hal lainnya yang bisa kita manfaatkan dari website. Karena kalau nanti teman-teman bakalan lebih dalemin tentang bagaimana membuat website, itu ada banyak sekali yang teman-teman bisa jadikan sebagai spesialis teman-teman. Tidak harus semuanya ya. Jadi teman-teman bisa nanti sebagai content writer-nya, terus optimasi SEO-nya, optimasi kecepatannya, dan itu merupakan divisi-divisi yang memang itu beda di dalam sebuah website. Dan tentunya membuat website itu sekarang kita nggak perlu harus jago coding. Dengan adanya WordPress ini, kita nanti di video-video selanjutnya saya akan banyak memberi tahu teman-teman betapa mudahnya membuat sebuah website dengan CMS WordPress. Sampai jumpa di video selanjutnya.